Kalau berkaitan dengan objek, karena kita bahas bicara tentang Tuhan, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Di mana ayatnya dalam Quran Allah berkata, "Aku ini Allah, sesungguhnya aku membenarkan Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus." La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, kita akan mengklarifikasi dan menjawab lebih jauh sahabat tentang si bapak, ya saya nggak tahu ya, mungkin bapak ini murtadin sahabat. Dia membawa-bawa ayat Quran, dia membawa-bawa ya pendapat ulama sahabat dalam kontennya sahabat. Sebelumnya saya sudah membuat video di part pertama ya sahabat. Ini saya cantumkan sahabat linknya. Bagi yang belum menonton part pertama, alangkah lebih bagusnya menonton part pertama karena supaya lebih nyambung dengan part kedua ini sahabat. Baik sahabat, dalam video part pertama rupanya bapak ini yang ngambek sahabat. Kita klarifikasi bahwasanya kita mengatakan bahwasanya pernyataan atau pertanyaan yang bapak ini ajukan tidak sebanding, tidak apple to apple sahabat. Berikut bapak ini membuat klarifikasi lebih jauh sahabat, dan kemudian dia mengajukan satu pertanyaan lagi yang mustahil Al-Quran bisa jawab sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita saksikan sahabat pernyataan dari si bapak ini yang mengatakan ya dia sudah apple to apple, dia sudah sebanding mengajukan pertanyaan antara istri Nabi Adam yaitu Siti Hawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pikir tidak pernah sebanding sahabat ya. Baik sahabat, ini dia cuplikan video yang sahabat. Dalam video saya, mustahil Al-Quran bisa menjawab pertanyaan ini, telah memberikan banyak komentar yang hampir seragam. Yaitu, saya tidak membandingkan apple to apple. Setelah ditelusuri, ternyata itu berasal dari salah satu channel yang membahas video saya. Mereka mengatakan saya tidak membandingkan Tuhan dengan Tuhan, tetapi saya membandingkan Tuhan dengan manusia. Padahal, dalam video itu, maksud dan tujuan saya adalah membandingkan yang tidak ada ayatnya dengan yang tidak ada ayatnya. Itulah apple to apple. Kalau pengelola channel itu educated atau cerdas, harusnya beliau bisa melihat general conclusion atau kesimpulan umum di akhir daripada video, bahwa saya mengkomparasi yang tidak ada ayatnya di Alkitab dengan yang tidak ada ayatnya di dalam Quran. Namun, ekspektasi saya ternyata jauh daripada yang diharapkan. Saya berharap sampai kepada analisa level tinggi. Namun, kebanyakan saudara-saudara kita, khususnya yang dari Islam, membeo, menyampaikan kembali apa yang disampaikan dan dianalisa oleh channel tersebut, dan mengatakan saya tidak apple to apple. Wajar saja Bapak Ibu, karena dari total durasi video itu 8 menit 30 detik, yang menonton rata-rata hanya 4 menit 21 detik. Artinya, hanya sekitar 51% dari total durasi video yang saya upload ditonton. Sehingga tidak mendapatkan gambaran yang jelas, konklusi general yang jelas, dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan gagal paham Bapak Ibu. Nah, maksud tujuan saya sebenarnya ketika mengkomparasi yang tidak ada ayatnya dengan yang tidak ada ayatnya, itulah apple to apple. Bukan hanya bicara tentang
objek, tetapi juga berbicara tentang subjek, yaitu siapa, predikat, apa yang dikerjakan dan yang dilakukan, objek, apa atau siapa, keterangan, misalnya di mana, hal-hal yang memberikan penjelasan dan informasi yang lebih lanjut. Ketika itu tidak ada ayatnya, maka kita juga bisa menyampaikan yang tidak ada ayatnya. Itulah yang dikatakan dengan apple to apple, Bapak Ibu. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan keluh kesah dan ngambek dari si bapak ini sahabat. Jadi sahabat, dia mengatakan bahwasanya umat muslim tidak jeli dan tidak menggunakan analisa secara detail atau analisa ya level tinggi lah sahabat. Jadi yang maksud bapak ini katakan sahabat, dia sudah apple to apple sahabat. Karena membandingkan yang tidak ada dalam Al-Quran sahabat dengan yang tidak ada dalam Alkitab sahabat. Ini ya sahabat ya. Jadi ini saya tidak menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis sahabat. Saya hanya menjawab berdasarkan logika akal sehat sahabat. Karena ini mampu dipatahkan oleh logika akal sehat sahabat. Baik sahabat, secara akal sehat, secara pernyataan, secara ilmu pengetahuan alam, itu yang dibandingkan pasti objek, pasti hal yang ada sahabat. Baik sahabat, saya akan memberi contoh air mineral sahabat. Di video pertama juga saya memberi contoh air mineral karena supaya lebih dapat mudah dipahami bagi mereka-mereka yang susah berpikir kritis sahabat. Baik sahabat, ini saya ingin membandingkan air mineral dengan air kopi sahabat. Tapi saya tidak memiliki air kopi saat ini sahabat. Jadi saya ingin membandingkan sahabat dari segi rasanya sahabat. Air mineral enak diminum itu selesai kita makan nasi dan sebagainya sahabat. Air mineral atau lagi capek juga enak diminum air mineral. Sedangkan air kopi sahabat itu enak diminum pada saat kita santai-santai sahabat. Atau mungkin bagi bapak-bapak yang menghisap rokok dia sambil ngerokok sahabat, itu enak diminum air kopi sahabat. Jadi sahabat, apa yang membedakan sahabat? Yang membedakannya kalau misalkan air mineral itu khusus untuk energi sahabat, efeknya untuk menambah cairan tubuh supaya kita tidak dehidrasi. Sedangkan air kopi sahabat, apa efeknya? Rasanya sahabat itu mengandung nikotin yang dapat menenangkan atau bisa kita katakan fly sahabat kalau misalkan bahasa gaulnya sahabat. Jadi orang yang ngerokok sambil ngopi, orang yang ngopi sambil santai-santai dia lebih ngefly, lebih enjoy sahabat ketika kita ditemani oleh secangkir kopi sahabat. Baik sahabat, yang saya bandingkan sahabat, kembali lagi kepada analogikanya, yang saya bandingkan sahabat dari segi rasa dan kandungan sahabat. Antara air mineral dengan air kopi, misalkan kita contoh ini air kopi misalkan. Baik sahabat, yang saya bandingkan apakah objek yang ada atau objek yang tidak ada. Inilah yang dinamakan apple to apple, air dengan air, objek dengan objek. Sedangkan yang Bapak ini maksud apple to apple, yang tidak ada dalam Al-Quran dan yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi Bapak ini membandingkan sesuatu yang tidak ada. Ini tidak dapat diterima oleh akal pikiran sahabat, tidak dapat diterima oleh akal sehat sahabat. Masa kita membandingkan hal yang tidak ada sahabat? Tidak mungkin dong kita bandingkan hal yang tidak ada. Pasti sahabat, yang kita bandingkan hal yang ada, objek yang ada sahabat. Mustahil di mana-mana orang membandingkan yang tidak ada. Kalau misalkan yang tidak ada, tidak perlu perbandingan. Itu namanya kesamaan sahabat, bukan perbandingan sahabat. Jadi yang dibandingkan itu setiap perbandingan membutuhkan kepada wujud, membutuhkan kepada objek atau hal yang ada. Hal yang memang nampak dan dapat kita rasakan sahabat. Itu yang dibandingkan sahabat. Jadi saya pikir Bapak ini memang mengambil alasan untuk membenarkan pernyataannya sahabat. Jadi yang tidak ada itu tidak mungkin dibandingkan sahabat. Karena memang tidak ada. Sampai di sini dapat dipahami ya sahabat. Kalau misalkan Anda tidak dapat memahami, saya sarankan minum air mineral sahabat. Siapa tahu sahabat lagi dehidrasi. Jadi kalau misalkan kita kurang air putih, jadi kita dapat menyebabkan dehidrasi, yaitu tidak fokus sahabat ya. Baik sahabat, ini pernyataan yang pertama sahabat. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat. Bapak ini mengatakan bahwasanya dia akan memberi pertanyaan yang apple to apple berdasarkan objek dengan objek, dan ini tidak ada dalam Al-Quran. Apakah benar tidak ada dalam Al-Quran? Ini dia cuplikan videonya sahabat. Kalau berkaitan dengan objek, karena kita bahas bicara tentang Tuhan, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Di mana ayatnya dalam Quran Allah berkata, "Aku ini Allah, sesungguhnya Aku membenarkan Muhammad sebagai nabi terakhir yang kuutus."
Silakan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini untuk menunjukkan apakah ayatnya ada atau tidak. Dan kalau tidak ada ayatnya, Anda bisa komparasi dengan maksud dan tujuan saya dalam video sebelumnya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan pertanyaan yang dia mengatakan ini mustahil bisa dijawab oleh Al-Quran sahabat. Ini baru pertanyaan apple to apple. Ketika si bapak ini bertanya apakah ada dalil Allah mengaku dirinya Tuhan dan sembahlah ia dengan dalil Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Baik sahabat, tentu ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat penting dan krusial. Artinya sahabat, setiap pertanyaan yang sangat penting menyangkut tentang kehidupan dan sangat krusial, very important, pasti ada dalam Al-Quran sahabat. Baik sahabat, ini langsung saya bacakan sahabat dan saya akan lampirkan sahabat supaya juga dapat membacanya, yaitu surat Toha ayat 14 sahabat. Baik, kalau misalkan sahabat punya Quran, ya silakan membuka. Kalau yang tidak ada Quran, sahabat bisa melihat yang saya lampirkan di video ini sahabat. Baik sahabat, saya akan membacakan surah Toha ayat 14 sahabat. Di sini sangat jelas sahabat, Allah mengatakan dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah, maka sembahlah Allah. Baik sahabat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya sahabat, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Baik sahabat, ini sangat jelas sahabat, ayat ini tidak ada seorang ulama mufassir. Ulama mufassir artinya ulama yang mentafsirkan Al-Quran yang mengatakan ada Tuhan lain selain dari Allah. Seandainya ada orang yang mentafsirkan ada Tuhan lain selain Allah, maka positif dia sesat. Bukan positif corona, positif sesat sahabat. Baik sahabat, kemudian sahabat, adakah ayat di mana Allah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Baik sahabat-sahabat, bagi yang punya Quran boleh buka surah Al-Ahzab, tepatnya ayat 40 sahabat. Saya akan bacakan bagi yang tidak memiliki Quran atau tidak ada Quran sekarang bersamanya. Saya turut lampirkan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya sahabat, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Baik sahabat, yang bapak itu tanyakan tadi adalah pertanyaan yang sangat krusial, pertanyaan yang sangat-sangat penting sahabat, dan pasti ada dalam Al-Quran sahabat. Allah mengatakan dirinya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Allah mengatakan Nabi Muhammad Nabi terakhir, khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir sahabat. Selain daripada Nabi Muhammad, setelahnya tidak ada Nabi yang lain sahabat. Jadi Nabi Muhammad penutup para Nabi sahabat. Baik sahabat, ayat yang seperti itulah sahabat yang tidak ada dalam Alkitab sahabat. Jadi sahabat, saya selama ini sahabat capek mencari-cari ayat demikian sahabat. By the way sahabat, Alkitab ini sahabat bukan kemarin baru ada di rumah saya sahabat. Alkitab ini ya sekitar 12 tahun sampai 15 tahun yang lalu sahabat. Alkitab ini sudah ada di rumah saya ketika saya masih menginjak ya di bangku madrasah ibtidaiyah. SD lah sahabat, sekolah dasar sahabat. Jadi Alkitab ini sudah dibawa pulang oleh ayah saya sahabat. Kebetulan ayah saya ya kerja di Kementerian Agama sahabat. Jadi dia memiliki kawan non muslim, ya dikasihlah sahabat Alkitab ini sahabat. Jadi bukan berarti sahabat saya mengatakan saya lebih hebat dari kristolog muslim lain ya seperti Ustadz Sugi. Tidak sahabat, saya tidak mengatakan demikian sahabat. Bukan berarti saya lebih hebat dari Ustadz Yonatan Nandar, tidak sahabat. Jadi saya masih ya level pembukaan lah sahabat, masih level kecil-kecilan sahabat ya.
Dan saya ingin mengatakan bahwasanya semakin saya membaca Alkitab ini sahabat, semakin yakin saya dengan Al-Quran sahabat. Subhanallah sahabat. Jadi ini adalah mukjizat sahabat. Al-Quran memang sangat luar biasa sahabat. Semakin saya belajar, semakin saya mendalami Alkitab, maka saya yakin Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sebenar-benarnya dan tidak ada keraguan di dalamnya sahabat. Subhanallah sahabat. Jadi saya heran sahabat, orang yang baru sekali 2 kali membaca Alkitab langsung murtad sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang khilaf itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul